Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah pada kesempatan yang indah ini, kita mau mengambil waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan firman-Mu, kami merindukan suara-Mu berbicara kepada kami. Berkatilah pemberitaan firman-Mu, sehingga setiap orang akan diubah oleh firman-Mu, digerakkan rohnya untuk berjalan terus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, mampukan secara khusus hamba-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Berhenti Bergerak. Ayat yang saya ambil di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudara-saudara yang saya kasihi, seorang yang bernama Albert Einstein, penemu teori relativitas, dia berkata demikian. Saya berpikir tentang teori relativitas saat saya naik sepeda. Hidup ini seperti seorang yang sedang naik sepeda. Untuk mempertahankan keseimbangan, seseorang harus bergerak. Saudara, perkataan Einstein ini menarik dan memiliki nilai yang begitu dalam, khususnya bagi kita yang sedang mengikuti kehendak Allah. Hanya dengan terus bergerak, dan terus bergerak, maka seseorang mampu mempertahankan keseimbangan dan membuat dirinya tidak jatuh. Sebaliknya saudara sekalian, apabila seseorang menjadi diam dan tidak bergerak, maka orang tersebut akan kehilangan keseimbangan dan pada akhirnya dia pasti akan jatuh. Tuhan menantang gerejanya untuk terus bergerak di bawah pimpinannya. Nah, saudara sekalian, cara terbaik untuk kita menyelesaikan tujuan Allah adalah dengan terus bergerak. Tuhan telah menaruh tujuannya di atas hidup kita. Tuhan telah menaruh rencananya di atas gerejanya. Tuhan telah menaruh rencananya yang besar di atas saudara dan saya. Saat ini Tuhan mengajak saudara untuk mari bergerak dan bergerak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, Corona yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan memaksa kita untuk sementara waktu menjaga jarak dan berdiam di rumah. Dengan demikian kita bisa memutus mata rantai Corona. Tapi itu bukan menjadi satu alasan untuk kita kehilangan greget, kehilangan semangat,
kehilangan gairah, kehilangan motivasi, kehilangan niat untuk kita tidak berjalan terus dengan Allah. Ancaman terbesar di sana apabila kita menjadi beku, menjadi diam dan tidak bergerak. Kita sudah menikmati saat-saat yang nyaman. Kita enggan untuk melakukan keinginan dan niat. Sekali lagi, ada bahaya terbesar yang sedang mengancam gerejanya apabila kita lambat laun tidak bergerak dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak waktu-waktu kita hilang percuma. Berapa banyak momen-momen kita dengan Tuhan hilang di sana. Berapa banyak saat-saat kita di mana kita dipenuhi dengan kerinduan, dipenuhi dengan hadirat Allah. Dan seolah-olah menjadi sirna setelah beberapa bulan kita tidak ada greget sama sekali. Firman Tuhan sedang berbicara kepada saya. Dan ada kemungkinan bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Sekali lagi, seorang pemenang itu tidak pernah berhenti. Sebaliknya, seorang yang berhenti tidak pernah menjadi pemenang. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu saya belajar tentang tokoh ini, seorang yang bernama Terah. Kalau kita melihat garis rencana Allah, kita dapat melihat ada 3 gelombang generasi yang dipersiapkan Allah di dalam rangka sejarah penyelamatan. Gelombang pertama dimulai saat Set dan berakhir sampai Lamek. Saudara sekalian, Alkitab mencatat bagaimana Tuhan menyesal melihat sikap hidup manusia semakin hari semakin jahat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum manusia. Tapi satu hal, Tuhan menetapkan satu keluarga yang dipakai oleh Allah. Dan itu masuk di dalam gelombang kedua yang bernama Nuh. Nuh masuk di dalam gelombang yang kedua dan berakhir dengan Terah yang berhenti di kota Haran. Gelombang yang ketiga, Tuhan memulainya kembali dengan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Saudara, Allah memanggil Terah, seorang yang mewarisi iman ortodok dari leluhurnya. Kita bisa melihat dari leluhur Terah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang mendengar petunjuk Tuhan. Dan Terah, Allah menaruh rencananya yang besar bagi Terah dan keluarganya untuk keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Namun saudara sekalian, Terah berhenti di Haran beserta dengan anggota keluarganya. Dan Alkitab mencatat hingga dia meninggal di sana. Dan Tuhan kembali memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Arti Terah adalah menetap untuk sementara waktu atau berlambat-lambat. Ini merupakan satu contoh dari orang percaya yang berhenti bergerak dengan Allah. Dia melakukan keinginannya sendiri. Dia berlambat-lambat di sana. Dia berhenti bergerak.
Sekali lagi saudara sekalian, seorang pemenang itu tidak pernah berhenti. Sebaliknya, seorang yang berhenti tidak pernah menjadi pemenang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, satu pertanyaan yang saya bagikan buat saudara sekalian. Mengapa orang yang memiliki iman yang begitu ortodoks sekalipun dapat berhenti bergerak mengikuti kehendak Allah? Mengapa ada orang-orang yang dulunya semangat, namun lambat laun pelan-pelan menghilang, redup, dan meninggalkan Tuhan? Pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa? Kalau Terah ini meninggalkan sebuah sejarah kelam bagi masa lalu dan bagi saudara dan saya, mari kita mempelajarinya. Alasan yang pertama adalah menikmati rasa nyaman. Saudara, ada sebuah penelitian di sebuah laboratorium, dibuatlah sebuah uji coba di mana ada seekor katak, lalu katak tersebut ditaruh di dalam air yang mendidih, saudara. Nah, katak yang tiba-tiba berada di air mendidih itu terkejut, lalu seekor katak tersebut melompat. Lalu di dalam uji coba yang kedua, kembali lagi katak tersebut ditaruh tetapi di dalam air yang dingin. Oh, betapa senangnya katak itu berenang-renang di tempat itu. Selanjutnya saudara sekalian, mulai diberi air hangat. Lalu si katak tersebut tidak sadar dengan air yang hangat itu dia tetap berenang-renang di sana. Lalu mulai air ditambah lagi dengan sedikit panas. Tapi saudara sekalian, saking nyamannya katak itu berenang-renang di sana. Dan pada akhirnya taruhlah air begitu panas. Katak tersebut saudara sekalian akhirnya mati oleh karena dia tidak sadar. Nah, saudara sekalian, kenyamanan itu dapat membunuh kerohanian kita, dapat menghentikan semangat kita, dapat memudarkan greget kita, dapat melenyapkan gairah, niat dan motivasi kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, Terah berada di satu tempat yang begitu nyaman. Pada waktu Allah memanggil dia keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, sampailah dia berada di satu tempat namanya Haran. Pada waktu saya menyelidiki di sebuah ensiklopedia, nampaknya Haran merupakan pusat lalu lintas transportasi perdagangan. Haran merupakan sebuah kota yang mapan. Haran merupakan pusat aktivitas. Haran merupakan pusat perdagangan yang ramai. Sederhananya, Haran merupakan tempat yang menjanjikan masa depan. Terah berhenti di kota itu. Kota perdagangan, kota yang mapan, kota yang sibuk, kota yang penuh aktivitas, dan mulai dia hidup di sana. Saya bisa membayangkan Terah mulai
membangun kehidupan yang baru bersama-sama dengan keluarganya di Haran. Dia bisa menikmati hari-hari yang nyaman. Apabila dia seorang pedagang, dia mungkin mulai mengembangkan bisnisnya. Dia mulai merambah dari bisnis satu ke bisnis yang lainnya. Hari-hari Terah menjadi sibuk. Terah mulai menikmati keuntungan demi keuntungan. Apakah itu sebagai seorang pedagang atau saudagar di kota Haran. Terah berada di sana. Pada waktu Terah berada di sana, Terah mulai dicengkeram dengan harta. Terah mulai dicekam dengan kenikmatan, dicengkeram dengan kekayaan. Terah mulai menikmati kenyamanan hidup. Dan kehidupan duniawi ini menenggelamkan Terah di dalam kenyamanannya. Dan Terah berhenti bergerak dan berdiam hingga mati di kota itu. Saudara-saudara sekalian, nampaknya Terah bukan hanya menikmati kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, tetapi Terah hidup berbaur dengan gaya hidup orang-orang Haran. Lalu Terah hidup di dalam penyembahan berhala. Ketika saya menemukan di dalam kitab Yosua 24 ayat yang kedua, di mana Yosua berpidato untuk yang terakhir kalinya kepada bangsa Israel. Yosua mengatakan demikian di dalam pidatonya itu. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Sekali lagi, meskipun mewarisi iman ortodok dari para leluhurnya, Terah berhenti bergerak di sana, dan Terah hidup di dalam penyembahan Allah lain dan bukan Allah yang kita percayai, yang kita percayai. Terah berhenti bergerak oleh karena rasa nyaman. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita kadang-kadang kehilangan momen-momen oleh karena apa? Oleh karena kita berada di zona nyaman. Semuanya tercukupi, semuanya terjamin, semuanya terpenuhi, dan kita terninak bobokan oleh kenyamanan demi kenyamanan. Sekali lagi, Tuhan ingin saudara dan saya bergerak. Rasa nyaman merupakan pembunuh pertama di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan ingin membongkar rasa nyaman saudara. Tuhan ingin memporak-porandakan tempat yang menjamin rasa aman hidup kita. Oleh karena Tuhan belum berhenti berkarya di atas hidup kita. Mari kekasih Tuhan bergerak terus. Marilah kita bergerak terus. Marilah kita bergerak terus dengan Tuhan. Rasa nyaman menjadi pembunuh pertama ketika seseorang mengikuti kehendak Allah. Yang kedua, mengapa orang percaya bisa berhenti bergerak? Alasannya adalah
kehilangan fokus pada tujuan Allah. Saudara-saudara sekalian, perhatikanlah baik-baik. Di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istrinya Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Rick Warren di dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven of Life, dia mengatakan bahwa Allah telah menaruh tujuannya di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, mari kami ajak Bapak Ibu membaca di dalam surat Efesus pasal yang kedua. Perhatikanlah baik-baik di dalam ayat ini, kekasih Tuhan. Di situ dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah telah menaruh tujuannya di atas hidup kita. Dengan jelas sekali Rasul Paulus mengatakan kita ini buatan Allah. Kata buatan adalah poima. Di dalam bahasa Inggris kita mengenal kata poem adalah syair atau puisi. Saudara dan saya adalah puisi, tulisan yang dikarang oleh Allah sendiri. Kita merupakan mahakarya, masterpiece Allah. Tuhan memakai kita sebagai puisi yang begitu indah. Dengan demikian orang bisa merasakan kita, merasakan Allah melalui hidup kita. Saudara, bulan Juli yang lalu bangsa kita telah kehilangan seorang sastrawan. Saya sangat suka sekali tulisannya. Beliau bernama Sapardi Djoko Damono. Tulisan-tulisannya yang begitu sederhana dan lembut, dan ketika saya membaca syair-syairnya, sungguh indah tulisan tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, kembali bahwa saya dan saudara adalah puisi-puisi Allah. Kita ini adalah buatan Allah. Namun ciptaan Allah itu hancur lebur oleh karena dosa. Dan ciptaan Allah yang hancur itu, saudara sekalian, diperbarui di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kita ini telah ditaruh oleh Allah tujuan yang besar. Blueprint Allah ada di atas kita. Cetak biru itu ada di atas gerejanya untuk kita terus berjalan dan berjalan dan berjalan dengan Allah. Saudara, sekali lagi, Allah telah menaruh tujuannya di atas Terah, yaitu untuk keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Nampaknya sekali lagi Terah tidak sampai ke Kanaan. Dia berhenti di Haran. Dan ketika dia berhenti berlama-lama, berlambat-lambat di sana, Terah kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan tujuan Allah yang semula.
Saudara-saudara sekalian, bahaya yang terbesar yang mengancam gerejanya apabila kita kehilangan fokus, kita kehilangan tujuan Allah. Situasi-situasi sekarang ini menggeser hidup kita. Kenyataan-kenyataan, realita-realita yang kita hadapi bisa menyebabkan kita kehilangan fokus. Berapa banyak orang yang dihinggapi paranoid dan kehilangan tujuan mula-mula untuk bergerak terus dengan Allah. Diharang telah kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan tujuan Allah. Ingat, tujuan Allah kepada Terah bukan haram, bukan kenyamanan, bukan kenikmatan, bukan kejayaan dunia ini, melainkan tanah perjanjian. Dan Terah berhenti di sana sampai mati. Itulah sebabnya Allah memanggil Abraham sebagai generasi yang ketiga atau gelombang yang ketiga untuk menyelesaikan tujuan Allah. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang kehilangan fokus tujuan Allah yang mula-mula, yang penuh gairah, yang penuh semangat saat kita berjumpa dengan Tuhan, saat kita penuh berapi-api, saat kita dengan gairah mencari Tuhan. Namun situasi-situasi yang merintangi semakin lama membuat kita semakin redup, kehilangan gairah, kehilangan greget, dan akhirnya berhentilah kita. Terah kehilangan fokus tujuan Allah yang mula-mula. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang pakar kepemimpinan yang bernama Robert Clinton, dia memberikan nasihat yang luar biasa bagaimana saudara dan saya bisa menyelesaikan tugas hidup ini dengan tuntas. Clinton atau Bobby Clinton memberikan 5 langkah yang sederhana yang barangkali kita bisa lakukan bersama-sama. Yang pertama, apabila kita ingin menyelesaikan tugas hidup dengan tuntas, mari kita kembangkan cara pandang yang luas. Saudara, perspektif itu begitu penting. Pada waktu kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, idealnya semakin dibarengi dengan cara pandang yang luas. Perspektif kita semakin objektif. Kita mulai melihat hidup ini dari kacamata pandang yang luas. Semakin kita memiliki sudut pandang yang luas, semakin bijak kita melihat hidup ini, semakin bijak kita menilai hidup ini. Ketika seseorang memiliki sudut pandang yang sempit, tidak menutup kemungkinan orang itu akan mudah jatuh. Yang kedua, Clinton menasihati, kembangkanlah roh yang menyala-nyala untuk mengalami saat-saat pembaharuan. Saudara, mari memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang menggairahkan. Rasul Paulus di dalam surat Roma mengatakan, "Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Cara yang terbaik untuk kita tidak berhenti bergerak hanya dengan memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki gairah, memiliki semangat, memiliki antusias. Dan pada waktu kita memiliki roh yang menyala-nyala, kita merindukan saat-saat pembaharuan, saat-saat yang indah dengan Tuhan, saat-saat kita diisi oleh hadirat-Nya, saat-saat kita berdiri atau berlutut dengan sikap lapar dan haus, dan di sanalah Tuhan memperkaya kita dengan hadirat. Yang ketiga,
Clinton menasihati, kembangkan disiplin rohani. Saudara, saya menyarankan bagi rekan-rekan hamba Tuhan, ada buku klasik yang ditulis oleh Richard Foster yang berjudul Tertib Rohani. Dia mengajarkan beberapa hal yang penting dan berharga, bagaimana kita orang percaya membangun, mengembangkan hidup dengan disiplin rohani. Disiplin berdoa, disiplin membaca firman, disiplin saat teduh, disiplin kesederhanaan, disiplin melayani, disiplin mengampuni, disiplin beribadah. Pada waktu kita membangun sikap disiplin rohani, saya percaya kita akan terhindar dengan yang namanya kemandekan. Yang keempat, Clinton menyarankan, kembangkanlah sikap tekun belajar. Pada waktu kita tekun belajar, itu artinya kita sedang bertumbuh. Belajar merupakan satu cara untuk mengatasi stagnasi atau kemandekan. Dengan kita belajar, dan belajar. Kita bisa belajar dari literatur, dari buku-buku. Kita bisa belajar dari firman Tuhan. Kita bisa belajar dari orang-orang percaya yang berpengalaman, orang-orang percaya yang bijak. Kita bisa belajar dari gereja-gereja lain yang bertumbuh. Kita bisa belajar dari firman. Kita bisa belajar dari Allah. Dan kita belajar menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Mari kita belajar. Kita tekun, dan kita tekun untuk belajar. Saya mengutip satu pernyataan dari seorang pakar pendidik yang bernama Howard Hendrick. Hendrick pernah mengatakan demikian, selama Anda hidup, Anda belajar, dan selama Anda belajar, Anda hidup. Yang terakhir, nasihat dari Clinton adalah kembangkan jejaring mentoring. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri, bukan? Kita membutuhkan orang di sekitar kita untuk menolong kita bertumbuh. Kita membutuhkan orang lain untuk memberikan pertanggungan jawab kepada kita dan menolong kita untuk menyelesaikan tugas akhir hidup kita. Salah besar kalau orang Kristen merasa mampu dan mampu berjalan sendiri tanpa orang lain. Secara khusus saya butuh dukungan orang lain, saya butuh bimbingan orang lain, saya butuh pertolongan orang lain, sebab itu akan merangsang saya proses pertumbuhan menuju pada tingkat selanjutnya. Saya memiliki seorang teman di Surabaya, sebut saja namanya Antonius Suryanto. Kemarin pagi pada waktu saya telepon beliau, satu pernyataan yang sangat memberkati saya demikian. Pak Andreas, di masa-masa COVID seperti ini, kita sulit untuk bertemu, kita sulit untuk bertatap muka. Orang bagaimana membangun jarak. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah mementor satu sama lain. Dengan cara kita bisa menghubungi, dengan cara kita bisa menelpon, kita menanyakan tentang pertumbuhannya, menanyakan tentang keluarganya, dan barangkali itu bisa merangsang pertumbuhan kita. Sekali lagi, Tuhan rindu kita terus bergerak. Amin. Saudara sekalian, saya menutup di dalam khotbah ini. Kekristenan tidak mudah dan menantang. Tidak ada rumus yang menjamin
untuk kita bisa menyelesaikan tujuan Allah hingga tuntas. Ada banyak rintangan-rintangan yang membuat kita berhenti bergerak menyelesaikan tugas Allah itu. Kabar baiknya saudara sekalian, Allah memanggil kita untuk terus bergerak bersama Allah. Terah adalah seorang yang mewarisi iman ortodok, tapi dia berhenti bergerak. Itulah sebabnya Tuhan memanggil Abraham untuk terus bergerak, bergerak, dan bergerak. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiam sejenak. Kami rindu Roh-Mu membangun kami. Kami rindu Roh-Mu menginspirasi kami. Kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan menyadarkan gereja. Kami terus kami memiliki inisiatif, kami memiliki gairah, kami memiliki semangat, kami memiliki greget, kami memiliki hati yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati saudara-saudara kami, berkati rekan-rekan kami. Biarlah kami terus-menerus berjalan dan bergerak di dalam pimpinan Tuhan. Meskipun kami menghadapi situasi yang sulit, meskipun kami menghadapi situasi yang menantang, meskipun tidak ada jaminan untuk kami bisa menyelesaikan Allah dengan tuntas, hari ini kami dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kami diterangi oleh firman, dan hari ini kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan.